Baik, kembali lagi bersama kami kelompok 12. Saya Marcel Aji, NIM 1913141008. Saya Pratama Budi Kristanto dengan NIM 1913141037. Saya Muhammad Ramadan Tio Pamungkas dengan NIM 1913141029. Nah, di sini kami akan membahas tentang Merdeka Belajar. Jadi menurut kami Merdeka Belajar itu seperti apa? Bisa dimulai dari Stanto. Kalau menurutku ya, Merdeka Belajar itu jadi belajar yang sebebas-bebasnya, senyaman-nyamannya, yang tidak membebani peserta didik. Dan menurutku kan kalau misal belajar dengan terbebani itu kan akan mengakibatkan peserta didik itu stres, dan ya pembelajaran itu nggak masuk ke otak mereka. Itu pun juga bakal jadi problem ketika Merdeka Belajar itu nggak bisa, esensinya nggak masuk ke dalam kebebasan dalam belajar, mengeksplorasi peserta didik. Itu juga bakal terhambat juga, karena kan belajar itu tidak melulu harus terpaku pada buku, terpaku pada guru. Itu menurutku nggak masuk. Jadi Merdeka Belajar itu simpelnya menurutku belajar yang nyaman, yang tidak terbebani dan bebas. Gimana dengan pendapat dari Mas? Ini tadi saya lihat-lihat ya di berbagai sumber itu kan yang menyarankan adalah dari Nadiem Makarim selaku Menteri Kemendikbud. Itu dia mencita-citakan bahwasanya selama ini siswa-siswa yang di Indonesia itu sangat terpaku pada sistem ranking. Yang jadi istilahnya meresahkan sebagian siswa dan orang tua, di mana siswanya pengennya ke sini malah dari sekolahnya tuh dikekang oleh sistem dengan mata pelajaran yang katanya penting, padahal nggak penting gitu. Gimana menurut Mas? Nah, menurutku dari Merdeka Belajar itu di mana guru dan siswa itu sama-sama mempunyai kesempatan dalam hal belajar. Jadi tidak hanya siswa belajar kepada guru, tapi guru juga bisa belajar kepada siswa, dan siswa juga bisa mengambil materi itu seluas-luasnya di mana saja dan kapan saja, tanpa harus melihat dari guru. Jadi seperti itu arti dari Merdeka Belajar menurutku. Kita lanjut, mungkin dari kesimpulannya apa sih yang sama dari pandangan kita bertiga nih? Yang jelas itu kalau menurutku ya, dari omongan ini tuh kayak yang jelas itu kebebasan dalam mereka mengakses belajar dari masa itu kan. Guru dan murid tuh bisa sama-sama belajar, itu kan juga bebas. Jadi guru nggak harus semerta-merta harus ngajar harus ini itu, atau kamu harus ini. Jadi si guru itu juga bisa belajar ke siswanya bahwa siswa ini bisa memberikan feedback yang baik ke gurunya. Saya setuju sama. Nah, baik, kita bisa lanjutin mungkin dari pengalaman dari masing-masing nih, di SMP, SD ataupun SMA. Mulai dari siapa nih? Kalau aku sih gini loh, kalau SMP SD itu kan masih kurikulum lama, maksudnya masih KTSP, kan masih terpaku lah istilahnya, kan masih kaku. Tetapi ketika udah SMA itu kan udah mulai pakai K13. Ada sedikit cerca harapan untuk Merdeka Belajar. Masalahnya adalah kita tidak harus menunggu atau disuapi oleh guru. Kita aja harusnya maksudnya mengeksplorasi sendiri suatu pengetahuan. Jadi di situ udah ada mulai, terus ditambah lagi dengan program dari Kemendikbud tadi yang tahun 2019 itu dimulainya untuk mengeksplorasi yang lebih jauh. Begitu, Bung Marsan. Tapi ada nggak sih maksudnya ada permasalahan nggak sih di SMA ya tadi ya? SMA. Kalau masih SMA karena masih istilahnya gimana ya? Ada istilah prototipe juga ada. Jadi menurutku itu masih ada berbagai kendala lah sih. Itu udah jelas. Nah, kendalanya bisa dijelasin nggak kayak gimana? Untuk kendalanya begini, seperti gini loh.
masih apa istilahnya perpindahan antara kebebasan dengan terkekang. Jadi misalnya kita harus belajarnya seperti ini, tapi masih dipandu oleh apa ya namanya ya, penyekatan. Jadi misalnya kita mau belajar contoh sejarah aja, kita mau belajar sejarah itu sejarah luas, tapi kita hanya mencari maksudnya kita dikekang oleh sistem yang kita harus belajarnya cuma ini. Nah, kamu bacanya ini, analisis ini, penyebab akibatnya di sini doang, sampai tak udah. Nah, padahal di sini masih banyak seperti itu yang jadi keresahan sih, jadi PR juga untuk kedepannya nanti, jadi hambatan gitu. Iya bener. Kalau menanggapi tanggapan Mas Imung tadi, kita ada kepikiran nggak sih solusinya dari pengalaman Mas Imung tadi? Itu ya, jadi agak susah ya, karena kan itu juga udah kebijakan dari mungkin tiap-tiap instansi pendidikan ataupun malah jadi dari kementerian sendiri. Jadi ya kalau saat ini sih Merdeka Belajar itu tetap harus dikasih patokan juga, karena kan kalau terlalu dibebasin juga nanti nggak ada kayak arah tujuannya belajarnya mau kemana. Tapi patokan itu juga harusnya fleksibel biar nggak terkekang juga. Itu sih menurutku. Yang jelas patokannya harus fleksibel juga, harus ya itu fleksibel, yang jelas tuh nggak kaku aja. Kalau dari saya mungkin kan ini masih tahun-tahun pertama ya dari Merdeka Belajar, jadi pasti kan masih ada harus penyesuaian sama kurikulum lama, masih ada yang beberapa salah, beberapa ini. Yang terpenting mungkin evaluasi sih, harus ada evaluasi. Harus kaji ulang sih. Ya, kaji ulang, harus ada evaluasi sehingga di tahun-tahun kedepannya lebih matang ya. Dari pengalaman Mas Fanta. Kalau pengalamanku ya di SMA itu kan udah ada sih penerapan kayak si siswa tuh minatnya kemana, ada yang minatnya ke musik, minatnya ke olahraga. Nah, itu udah ada sih kayak kebijakan seperti itu. Tapi kenapa ketika ujian itu harus yang matematika, bahasa Inggris gitu. Ya kan yang anak-anak yang minatnya nggak di situ kan juga ya kayak itulah, kayak ikan dikasih disuruh manjat pohon, padahal juga nggak bisa kan, nggak mungkin. Kalau yang lain juga ada yang bisa, yang kayak misal monyet suruh naik ke atas pohon, ya itu emang udah jobnya di situ. Ya kayak kita nih orang-orang peserta didik itu kan ada nih yang minatnya kesini, kemampuannya seberapa, kemampuannya di bakatnya ya kayak tadi di musik, bermain musik. Tapi kenapa malah untuk kelulusannya di ujian akhir itu disuruh mengerjakan di matematika yang notabene mereka nggak ada kemampuan di situ. Ya itu sih yang menurutku kayak ya susah sih gitu. Gimana ya, kayak bukan apa ya namanya, kayak bukan itunya mereka, kayak bukan vibe-nya, kayak bukan passion mereka gitu loh. Kan bakat-bakat juga orang-orang itu beda, kemampuan itu juga beda. Aku tuh kayak kurang aja di situ sih. Itu situ yang aku pandang ketika SMA dan masuk ke sini pun juga, kenapa sih kok harus ada kayak ujian-ujian yang nggak masuk di kemampuan mereka. Kalau kuliah kan kita udah emang di jurusan kita udah milih seperti itu, jadi kita juga bisa, ya ini tanggung jawabku, udah bisa. Kalau di SMA kan padahal minatku di sini, kenapa kok aku harus lulus pun nggak di tempatku gitu loh, di situ. Nah itu penyelesaiannya gimana tuh? Atau mungkin sama kayak penyelesaian dari Mas Imung tuh? Ya, menurutku ya itu tuh udah berat sih. Kita harus ngubah kayak kurikulum juga, di konsep pendidikan juga itu udah harus tugas dari Menteri Pendidikan buat mengkaji ulang sih untuk biar bisa memaksimalkan SDM di Indonesia ya. Terus kalau pemerintah udah gerak tapi instansi yang di bawahnya nggak bisa memaksimalkan juga, itu jadi hambatan. Terus
SDM yang peserta didiknya kalau udah dikasih bantuan kayak gitu tetap masih males aja juga, itu juga jadi hambatan juga. Masih terlalu banyak ya Iya. berarti ya. Masih banyak sih problem buat Merdeka Belajar untuk saat ini kan, karena itu juga baru di tahun-tahun periode kepemimpinan Pak Nadiem ini yang mulai gencar-gencarnya Merdeka Belajar untuk menyongsong yang itu revolusi industri 4.0. Tapi menurutku gini loh, kalau misalnya yang kata Mas Tanto tadi itu yang soal pergantian kurikulum itu sebenarnya nggak semudah bolak-balik itu kan. Dia tuh gini loh, kalau menurutku pribadi perubahan kurikulum itu harusnya minimal paling cepat 5 tahun sekali, 5 sampai 10 tahun sekali itu buat upgrade update sistem yang biar sesuai dengan zamannya. Soalnya kan kita melihat contohnya kayak KTSP itu dipakai, bahkan ada beberapa sekolah yang dipakai sampai tahun 2019 apa 18 lupa, itu masih ada. Dan menurutku sistemnya kan udah berbeda tuh, dengan zaman yang berbeda, apapun yang dengan teknologi yang berbeda pula gitu kan. Jadi seperti yang aku sampaikan bahwa jadi yang aku sampaikan bahwa sistemnya tuh harus diubah tidak, tapi kayak diupdate maksudnya apa yang kurang ini ditambah, apa yang kelebihan dikurang, seperti itu. Juga kan karena itu juga sih di pemerintahan yang lalu-lalu juga kan kayak kebijakan tentang pendidikan itu juga selalu berubah-ubah ketika yang menjabat di kementerian itu berganti ya. Dan akhirnya kalau misalnya kita sering gonta-ganti, akhirnya siswanya jadi bingung lah, kemarin kita begini, besoknya kita begitu, masa gitu kan. Jangankan yang siswanya peserta didik, guru pun juga Guru bingung pun mau bingung. menerapkan kebijakan si pemerintah untuk masalah pendidikan itu juga bingung. Iya. Karena setiap yang memimpin berganti, kebijakan pun berganti, nggak ada yang tahun lalu itu nggak ada yang manfaat yang bisa diambil langsung Bener. diubah keseluruhan. Nggak ada tongkat estafet ya lah Iya, istilahnya. itu parah, itu nggak bisa sih, harusnya tetap harus ada pedoman yang nanti selalu diupdate. Bagus sih. Kalau dari saya mungkin pengalaman pribadi, kan saya sekolahnya tuh di Muntilan tuh, kota ya dibilang nggak kota besar. Jadi kayak untuk dapat buku cetak buku pegangan lah, itu ada yang dapat, ada yang enggak. Jadi beberapa ada yang cari dari internet. Pokoknya jadi bebas lah mereka mau cari di mana. Menurut saya teman-teman saya udah sedikit melakukan dari Merdeka Belajarnya yang saya maksud tadi ya, kayak belajar mau di mana aja, ambil dari mana aja sumbernya. Dan guru-gurunya juga walaupun masih beberapa pakai KTSP, tapi gurunya kayak udah memancing untuk saya diem aja, coba kalian presentasi. Walaupun itu masih KTSP. Berarti dia tuh kayak stylenya lu udah dibikin K13 walaupun dengan sistemnya yang masih KTSP gitu ya, Sal? Iya, Sabi juga. karena keadaan. Karena buku cetak tadi kan, kekurangan buku cetak, ada yang dapat, ada yang enggak ya, ada yang harus fotokopi, ada yang harus boleh dari internet, pegang HP. Kan itu berarti udah merdeka, ya bukan merdeka belajar seutuhnya, tapi karena Bebas. keadaan jadi Penerapan itu naluri seorang pendidik sih, itu ya kayak gitu ya. Kalau keadaannya kita harus begini ya kita juga harus memaksimalkan apa yang ada itu. ya gimana ya? Ya itu ya, karena sarana prasarana kurang ya kita harus memaksimalkan yang ada dulu. Benar. Mungkin tujuan dari Merdeka Belajar tuh sebenarnya untuk misalkan kalau KTSP kan harus dikasih buku pegangan. Nah, kalau yang terpencil gitu kan jadinya kebingungan kan. Benar. Bisa juga Mungkin tujuannya itu ya, yang aku tangkap ya dari Merdeka Belajar ya, supaya yang terpencil, yang 3T itu tuh bisa nyesuaiin gitu. Harus dari buku pegangan ini. Mungkin ya. Mungkin. Sebenarnya banyak plus minusnya sih. Masih banyak plus minus dengan kondisi Indonesia saat ini sih. Karena
oke, kita di kota besar masih bisa meraih merdeka belajar. Tapi kalau misalnya kita ke kondisi sekolah yang 3T, kondisi sekolah 3T yang pertama adalah kalau misalnya kita mencari di internet, posisinya adalah jaringan, belum tentu ada. Yang kedua, kita kalau misalnya pakai buku pegangan pembelajaran, itu belum tentu bukunya ada. Yang ketiga, perpustakaannya belum tentu lengkap. Jadi masih problematika yang sangat rumit kalau ke situ kan. Makanya kalau misalnya pendidikannya tuh hanya mencanangkan sesuatu tanpa dibarengi dengan infrastruktur yang memadai, sama aja. Merdeka belajarnya pasti gagal, nggak tercapai. Itu sih yang salah satu cita-cita gue sih, maksudnya untuk sekolah 3T itu meraih salah satu infrastruktur yang memadai untuk pembelajaran. Bukan kita memajukan SDM-nya di 3T dulu, tapi infrastrukturnya baru kita bangun SDM-nya. Infrastruktur bukan maksudnya kayak jalan tol, terus jaringan termasuk sih salah satu. Maksudku gitu loh, infrastruktur yang termasuk di sekolah 3T itu adalah yang pertama adalah buku, maksudnya pembelajarannya yang dilengkapi, habis itu jaringan. Ketiganya adalah fasilitas sekolahnya, fasilitas pendukung di situ sih. Iya ya, nanti kalau ketika itu kayak sarana prasarana udah kayak membuat istilahnya kayak udah terpenuhi bagus, itu kan juga semangat dari peserta didik buat belajar itu juga Pasti. Ya kalau misal kita lihat aja, kalau misal kita ke perpustakaan, ntar ada buku yang sampulnya jelek aja kan juga males kan liatnya. Gitu kan kayak buka apa sih ini? Masih penting kalau bukunya yang ini loh, yang tengahnya yang bisa dicopot. Nah, males juga kan minjem. Bener. Ya, yang jelas itu harus menumbuhkan semangat belajar dulu sih buat yang peserta didik. Jangankan yang terpencil, yang di kota-kota besar aja buat semangat belajar aja kayaknya susah juga. Karena kan mereka juga udah kena kayak gadget juga, dikit-dikit main game, gelombang gadget, gelombang globalisasi pasti kena. Dikit-dikit buka IG, TikTok, scroll ini, scroll itu, wah udah gak belajar ya udah. Apalagi kayak kita sekarang lagi pandemi kan ngapain lagi? Kalau menurutmu cita-cita yang yang untuk merdeka belajarnya seperti apa ya, Jon? Cita-citanya ya pertama pasti memajukan bangsa ya yang pertama ya. Kalau bisa semua Semua cita-cita ya. Iya, semua citanya pasti memajukan bangsa. Entah itu misalkan kita pakai kurikulum KTSP, kurikulum mereka belajar, apalah pokoknya. Kemudian yang selanjutnya cita-cita yang kedua itu semoga tuh bisa si kurikulum itu nyesuaiin kayak di luar negeri gitu, kayak di negara Swedia atau Finlandia. Nah itu bagus tuh pendidikannya tuh, kayak nggak ada PR, jadi nggak stres tuh anak-anak tuh. Bener juga. Enak loh. Nggak ada tugas, enak. Tapi pinter-pinter. Iya. Nah semoga bisa kayak gitu sih. Karena nggak stres tadi ya. Iya. Baik lagi karena nggak stres ya, semoga jadi enak gitu kan, jalannya enak mas. Bener juga ya, kalau di Indonesia kan, kalau di kita ini udah di kelas kita ngerjain tugas, habis kelas ngerjain tugas, wah besoknya dibahas tugasnya, dapat tugas lagi, wah gimana nggak stres? Besoknya klenger. Nggak masuk gitu ilmunya. Kata Pak Gubernur Jawa Tengah aja. Apa? Klenger. Klenger. Makanya itu ya, kita udah mau belajar aja juga males ya kan, semangatnya gak hilang gara-gara stres tadi, banyak tugas ini tugas lagi. Tapi kalau menurutmu tuh cita-cita yang merdeka belajarmu seperti apa? Kalau aku ya, yang jelas tuh itu ya, tiap manusia itu ada kayak minat, passionnya sendiri-sendiri. Jadi ujian tuh gak harus sesuai yang gak bisa dari si peserta didik tadi. Jadi kayak sekolah tuh harus kayak menyalurkan orang-orang yang berbakat di bidangnya gitu sih. Jadi apa sih ujian tuh nggak, menurutku kayak penilaiannya tuh gimana ya,
ya itu tadi yang aku bilang di awal, kayak yang bukan passion mereka tapi harus diujikan ke diri mereka. Jadi menurutku kayak membuat mereka beban. Yang jelas kayak bakat mereka jadi terpendam itu tadi, nggak bisa mereka explore lebih dalam. Kayak misal ya ada ya temanku yang jago olahraga, setiap ada kejuaraan menang terus, tapi dia kayak nggak jago di pelajaran, ya itu jadi ketika ujian juga dia jadi rankingnya belakang gitu. Jadi dia mau keterima di univ yang ternama juga nggak bisa, jadinya cuman ya itu jadi ikut ke kayak apa sih, organisasi keolahragaan doang sekarang kerjanya gitu. Jadi nggak bisa mengembangkan minat dia di universitas, karena universitas itu juga harus masuknya juga harus tes juga, itu kan juga bukan di bidangnya. Tapi kalau ketika olahraga dia jago banget gitu, ya jagonya jago banget gitu orangnya itu tuh. Pas kerjanya dia di instansi olahraga pun juga dia senang-senang aja, enjoy, jadi dia nggak merasa terbebani gitu. Jadi dari pekerjaan dia beruntung ya, gitu ya, sesuai sama minat bakat. Tapi kayak sedikit menggelitik sih, persoalannya gini loh, kalau misalnya harus disesuaikan dengan minat bakat, bagaimana yang orang ini udah nyakup orang nih, orang yang bukan tidak memiliki sih, belum menemukan passionnya, apalagi di zaman SD, SMP, SMA itu kadang masih ada orang yang belum menemukan passionnya, maksudnya passionnya, minat bakatnya mau kemana tuh belum tahu, Belum kelihatan atau iya belum tahu? belum tahu. Menurutmu gimana itu Sam, persoalannya tuh? Susah ya, Makanya kan susah sih, harus dari diri sendiri dulu sih. Kalau menurutku ya itu tuh di SD itu kita harus ubah semuanya sih. Dari awal tuh SD itu kita harusnya diajarkan tentang etika, gratitude dulu lah. Nggak harus tentang kita belajar tugas-tugas. Harus etika dulu sih. Kayak di Jepang kan di TK SD tuh diajari tentang etika budi luhur gitu. Ntar baru SMP di sedikit-sedikit diajarin tuh tentang minat bakat mereka, dicari, digali gitu. Ntar ketika udah di situ mereka udah tuh ntar mau masuk ke SMA baru tuh udah ada langsung ke penjurusan gitu. Jadi mereka langsung masuk ke jalurnya Strukturnya itu bagusnya. gitu sih. berarti Jadi harus konsep dari struktur banget gitu iya, ya. harus dari awal sih, harus diubah gitu menurutku ya. Tapi kalau kita kan juga masih mahasiswa kan belum ngerti tentang kebijakan-kebijakan yang tinggi tentang politiknya gitu sih. Itu benar. Ya mungkin kita bisa ngomong gini karena kita nggak tahu apa yang dirasain sama orang-orang yang di atas gitu sih. Belum lihat lapangannya lah. Nah, gitu sih. Problem mereka di atas itu kayak apa juga susah juga kalau buat kebijakan itu kan terbentur ini itu juga bakal terhambat juga. Benar. Kita belum bisa masuk ke ranah situ sih. Iya. Kita nggak bisa, kita masih mahasiswa. Kita Dan semoga masih masuk ke ranah sana aja. ya amin. Amin. Ya, gimana, ada tambahan atau tanggapan lagi? Nggak ada tanggapannya lagi sih menurutku. Yang jelas tuh dari ini tuh Merdeka Belajar tuh, Nah, ini menurutku- kesimpulan ya, Nah, ini kesimpulannya. kesimpulan ya. Kalau menurutku ya Merdeka Belajar itu kayak kebebasan kita mengeksplor diri agar kita juga tak terbebani dan merasa stres gitu sih. Nah, setuju. Setuju. Yang penting belajar enjoy. Iya, Belajar dengan enjoy. Kalem. Kalem. harus enjoy. Nah, itu dari kita ya. Udah, Bu, nilainya yang bagus. Thank you.